السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati, alim ulama, asatiz, ketua masjid, jemaah salat subuh dalam program yang mulia ini, bergerak salat subuh berjemaah, yang saya senang dan bahagia kalau isi salat subuh karena yakin kami berada bersama orang yang saleh-saleh, orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti keimanan kita salat subuh ni. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang khusus untuk salat subuh. Man shalla subha fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Hadiah pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut salat subuh berjamaah akan dapat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang datang ke masjid salat subuh dapat khabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bin nurid tam yaumul qiyamah. Kabar gembira bagi orang yang selalu istiqamah datang ke masjid waktu yang gelap akan dapat cahaya yang sempurna hari kiamat. Bahwa kita sangat butuh cahaya nanti di hari kiamat. Karena sifat hari mahsyar, sifat hari hisab, sifat sirat menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat itu semuanya gelap sekali, tidak bisa melihat sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan contohnya dalam Al-Quran, kasih gambarannya bagi orang mukminin mukminat yang selalu banyak amal salihnya, banyak ibadahnya, selalu datang ke masjid, ke rumah Allah. Allah jelaskan mereka begitu nikmati akhirat, nikmati perjalanannya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannat
datang hari kiamat, nikmati perjalanan ke surga Allah. Kata Allah, mereka punya cahaya sempurna. Depan mereka cahaya, belakang mereka cahaya, kanan mereka cahaya, kiri mereka cahaya. Bisa jalan dengan nyaman sampai menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah jelaskan tentang orang yang tidak punya cahaya. Ayat berikutnya langsung. Orang yang tidak ada amal salihnya, tidak ada ikhlasnya, tidak ada salat subuhnya. Allah jelaskan tentang orang munafik. Orang munafik gelap tempatnya, tidak bisa melihat, tapi lihat dari jauh. Orang mukminin mukminat begitu mereka punya cahaya sempurna. Mereka minta tolong. Mereka minta tolong, Allah kasih gambarannya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang mukminin mukminat, tolong nunggu kami sebentar, kita mau ambil sebagian dari cahaya kalian. Mereka dapat jawabannya. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kalau kalian mau cahaya seperti kita, cahaya ini kita bawa dari dunia. Kalian tidur, kita bangun salat. Kalian diam, kita zikir kepada Allah. Kalian lagi main-main, kita tetap megang Quran. Cahaya ini kita bawa dari dunia. Balik lagi dah ke dunia, baru bisa ambil cahaya kalian. Mana bisa balik lagi ke dunia. Kata Allah, فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Salat subuh dapat cahaya yang sempurna. 3 minggu lalu saya lagi di Bali safari dakwah di sana. Subhanallah, 10 tahun safari dakwah di Indonesia, pertama kali ada undangan dari Kota Bali. Karena gambaran saya di sini, oh Bali semuanya non-muslim, jadi gak ada orang muslim cuma sedikit, dan begitu muslim yang di sana sibuk urusan dunianya. Karena banyak hotel di sana, banyak yang jadi mereka sibuk dengan urusan itu. Ternyata di Bali di sana banyak orang muslim yang hebat. Acara yang sama, mereka punya program dia bergerak subuh berjamaah. Saya kaget. Masjidnya tidak cukup, halamannya tidak cukup, sampai di jalan di sana kanan kiri di belakang semuanya lebih dari 3.000 orang. Allahu Akbar. Ini saya lagi di Bali ya. Ini orang Bali ya. Kata mereka, alhamdulillah, Muslim Bali bersatu. Muslim Bali semuanya bergerak. Semuanya kerjasama, semuanya ada ukhuwah Islamiyah yang kuat. Luar biasa. Memang program ini subuh berjamaah untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Pindah-pindah ke masjid, tahu si bulan ini di sana ada jamaah dia, di sini ada bapak ini, ada ibu ini, menguatkan, saling menasihati, saling menghormati, saling mengisi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tujuan yang luar biasa. Biar kita faham, Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang sekali kepada hamba-Nya. Sayang sekali kepada hamba-Nya. Biar kita faham dan terasa sampai mana Allah sayang, Rasulullah mau sampaikan hal ini kepada sahabatnya. Rasulullah lagi duduk sama sahabatnya, tiba-tiba ada salah satu ibu di sana jauh. Ibu ini punya anak kecil baru bisa jalan. Anaknya hilang. Ibu ini sudah gila. Kanan kiri kanan, anakku, anakku, anakku. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, lihat ibu. Cari kanan kiri, nangis anakku, anakku. Lihat anak dia jauh di sana lagi main-main. Lari ibu tu, pegang anaknya nangis. Di sini Rasulullah berikan gambaran kepada sahabatnya. Atarawna anna hadhihi al-ummu talihatan waladaha minna. Kaget sahabat. Kata Rasulullah, apakah mungkin ibu ini, yang tadi ini, yang sudah gila ini karena anaknya sebentar hilang, apakah mungkin ibu ini limparkan anaknya di dalam api neraka? Tak mungkin ya Rasulullah. Cuma sebentar hilang sudah gila. Tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Lallahu arhamu bikum min hadhihi al-ummi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada kalian, lebih dari ibu ini kepada anaknya. Coba sampai mana Allah sayang. Allah yang sayang ini ciptakan surga dan milih manusia untuk tempati surga ini. Ayah kita Nabi Adam, Allah ciptakan Nabi Adam di mana? Yang tadi imam kita baca, Nabi Adam Allah ciptakan di dalam surga. Berarti mohon maaf nanti kalau mudik, kalau pulang kampung, pulang ke mana? Ke surga Allah. Tapi jangan ada yang salah alamat ya. Tak ada mutar balik dia di sana. Memang tempat kita surga. Allah yang ciptakan surga, Allah ajak hamba-Nya masuk ke surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kalian untuk masuk surga. Allah jelaskan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ini jalur Allah yang lurus. Silahkan kata Allah, ikuti jalur ini, akan akhirnya ada surga. Allah silahkan. Allah sayang, begitu kita cuma niat yang baik sudah dapat satu kebaikan. Begitu laksanakan itu dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan begitu kalau kita laksanakan dosa dan maksiat, baru ditulis 1. Dan kata Allah, wahai malaikatku, nunggu sebentar, mungkin hamba-Ku istighfar, hapus sekali. Rahmat Allah sangat luas. Bahkan bukan cuma untuk orang mukmin, bukan cuma untuk orang yang taat, tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran,
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah panggil siapa? Allah panggil hamba-hambanya yang jahat, asrafu artinya terlalu banyak sekali dosanya, terlalu banyak sekali maksiatnya, terlalu jauh dari Allah. Kata Allah, wahai hamba-hamba yang banyak salahnya, yang banyak dosa dan maksiatnya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Akan Allah ampuni segala dosa-dosa. Kata ulama, kalau ini panggilan Allah yang sangat lembut, yang sangat halus bagi orang yang jauh dari Allah, bagi orang yang banyak salahnya, banyak dosanya, banyak maksiatnya, kira-kira bagaimana rahmat Allah bagi orang mukminin mukminat? Orang mukminin mukminat yang tinggalkan kasurnya yang nikmat, tinggalkan ketidurannya yang enak, tinggalkan rumahnya milik Allah, milik rumah Allah, dekat kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala bukan cuma siapkan surganya, tapi Allah turunkan ridha-Nya di dunia sebelum akhirat. Tahun baru Hijriyah artinya silahkan muhasabah diri. Tahun baru Hijriyah, ingatlah perjuangan Rasulullah SAW. Kalau kita sebut tahun baru Hijriyah, ingat hijrah Rasulullah. Hijrah Rasulullah banyak pelajarannya, banyak hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala sengaja bikin cara ini yang luar biasa dalam perjalanan hijrah untuk pelajaran umat ini. Coba bayangkan, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sebelumnya ada peristiwa yang luar biasa. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah dari Makkah sampai Palestina, sampai langit, sampai jumpa Allah. Allah Subhanahu wa taala kirimkan kuda dan jemput dari rumah sampai Palestina, sampai langit. Tapi begitu peristiwa hijrah, beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah yang jaraknya 500 km. Coba bayangkan 500 km jaraknya, dan yang luar biasa jalan kaki. Tidak ada kendaraan lagi, tidak kirim kuda lagi. Untuk apa? Untuk umatnya belajar bagaimana cara berjuangan untuk Allah dan agama Allah. Rasulullah sayang kepada Nabi-Nya. Bisa saja kirimkan kuda yang kemarin yang antar sampai Palestina, bisa antar lagi, yuk jemput Rasulullah dari Makkah sampai Madinah. Bisa. Harus berjuang, harus bergerak, harus amal, harus kurbankan sesuatu untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah umurnya 50 lebih.
jalan kaki 500 km dari Makkah sampai Madinah. Bahkan selalu saya bilang, kalau 500 km di Indonesia enak, hijau, nikmat, hujan, banyak airnya, banyak buah-buahannya. Kalau di sana dari Makkah sampai Madinah 500 km panasnya luar biasa, sepi, padang pasir, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Ini namanya perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dalam perjalanannya tidak nyaman karena lagi dikejar sama Quraisy dan kufar Quraisy. Ini pelajaran luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi di dalam gua Saur. Begitu dalam gua Saur dikejar sama kufar Quraisy. Rasulullah SAW sama Abu Bakar di dalam. Kufar Quraisy sampai bisa naik gunung dia. Di sini Abu Bakar As-Siddiq sayang sekali kepada Rasulullah. Khawatir dalam hatinya, ya Rasulullah, kalau ada salah satu mereka ini cuma turun kepalanya sedikit, lihat arah kakinya, akan lihat kita. Khawatir. Rasulullah kena musibah nanti. Dia menahi Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana? Di sini datang jawaban yang luar biasa. Jawaban dengan penuh yakin. Ya Aba Bakrin, ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnain, Allah thalithuhuma. Kita berdua berarti yang ketiga Allah bersama kami, kata Rasul. Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita. Kita bersama Allah tidak khawatir, bersama Allah tidak takut. Orang yang selalu bersama Allah, berkali-kali Allah jelaskan dalam Al-Quran, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah menjaga, Allah akan jaga. Begitu di dalam bulan Muharram, pelajaran untuk umat Islam jangan khawatir. Ya, umat yang paling dihina di dunia ini umat Islam. Kalau umat Islam habis, tak ada yang berdua. Contohnya, perang yang kemarin di Myanmar, Burma, banyak umat Islam habis, tak ada yang bicara. Di Irak sudah 15 tahun tidak ada yang bicara. Di Syria umat Islam habis, tidak ada yang bicara. Sampai sekarang masih berjalan. Di Libya, di Yaman, semuanya umat Islam habis, tidak ada yang bicara. Tapi begitu kemarin di Ukraina, kan Ukraina itu Eropa, bukan, jadi semuanya ada usaha-usaha bergerak semuanya. Di sini datang tahun baru Hijriah, bulan Muharram. Ini dari Allah hadiah, jangan takut, jangan khawatir, akan Allah jaga, akan Allah lindungi. Apalagi kalau bukan kita ingat hijrah, tapi ingat peristiwa yang luar biasa yang terjadi di hari Ashura. Yang besok jangan lupa hari Isnin tanggal 10 Muharram, sunnah Rasulullah puasa tanggal 10 Muharram. Apa? Datang Rasulullah masuk Madinah, lihat orang Yahudi puasa hari Ashura. Kenapa? Ada apa? Kata mereka, hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari Fir'aun dan tentaranya. Allahu Akbar. Balik lagi, apa yang terjadi sama Musa? Ini di bulan Muharram
kita ingat, jangan takut, jangan khawatir, akan Allah jaga dan lindungi. Nabi Musa alaihi salam lari sama kaum dia, tiba-tiba Fir'aun dan tentaranya kejar terus sampai mereka sudah tidak ada jalan keluar lagi. Depannya ada laut, di belakangnya ada Fir'aun dan tentaranya. Orang yang tidak punya iman, orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang masihnya imannya lemah, yakinannya lemah, seperti kaum Musa. Kata kaum Musa, qala ashabu Musa